Jenis-jenis fobia by HGL. Hai semuanya, apa kabar? Apa isi hati pikiran Anda mengenai fobia? Setiap orang pasti memiliki ketakutan dalam hidupnya. Ketakutan ini biasanya disebut fobia. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Ketakutan ini dapat muncul ketika menghadapi suatu situasi, berada di suatu tempat, atau ketika melihat binatang tertentu. Dalam kondisi fobia yang parah, penderita akan berusaha menghindari benda yang bisa memicu rasa takut. Fobia ini sebenarnya termasuk dalam gangguan kecemasan. Dalam kondisi yang parah, fobia dapat membuat penderita depresi, panik, dan membatasi aktivitas. Ternyata ada berbagai macam fobia di dunia. Banyak fobia yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sama sekali. 1. Klaustrofobia atau fobia berada di ruang yang sempit. Klaustrofobia adalah ketakutan tidak beralasan pada ruang tertutup atau ruang sempit. Sebenarnya, wajar jika Anda merasa takut terjebak ketika ada ancaman atau bahaya, namun orang-orang yang memiliki klaustrofobia menjadi takut dalam situasi di mana tidak ada bahaya yang jelas atau realistis. Orang dengan fobia ini biasanya akan menghindari ruang tertutup atau sempit seperti lift, terowongan, dan toilet umum. Beberapa orang yang memiliki klaustrofobia mengalami kecemasan ringan bila berada di ruang tertutup, sementara yang lain memiliki kecemasan yang parah, bahkan serangan panik. Kasus yang paling umum terjadi adalah merasa atau takut kehilangan kontrol. Dianjurkan bagi orang dengan fobia ini untuk duduk di dekat jendela atau lebih baik memilih naik eskalator atau memakai tangga. 2. Zoofobia atau fobia akan hewan tertentu. Fobia terhadap hewan atau yang dinamakan dengan zoofobia adalah salah satu fobia spesifik yang paling umum. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya setiap orang memiliki kecenderungan genetik untuk takut dengan hewan tertentu. Biasanya, orang-orang yang mengidap zoofobia cenderung takut dengan binatang berlendir seperti kadal, Scoliodentosaurophobia, kata Ranidafobia, ular, Opidiofobia, laba-laba, arachnofobia, kecoa Castaridafobia, belatung, Scolechifobia, tikus musofobia, cacing, vermifobia, nengat, motefobia, dan sebagainya. 3. Nyctophobia atau fobia gelap. Beberapa istilah biasa digunakan untuk menggambarkan fobia ini, yaitu nyctophobia, scotophobia, lygofobia, serta alluophobia. Fobia ini banyak menimpa anak-anak atau orang dewasa sekalipun. Kondisi nyctophobia ini dapat sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari penderita, terutama karena individu cenderung depresi, cemas, atau merasa was-was setiap saat. Penderita akan sering menolak keluar setelah gelap, bahkan takut tidur sendirian. Hal ini juga bisa berdampak pada orang-orang yang berada di sekitar individu tersebut. 4. Aerophobia atau fobia terbang. Aerophobia dikenal juga dengan nama aviophobia, adalah ketakutan untuk naik transportasi udara, baik dengan helikopter, pesawat terbang, balon udara, atau transportasi udara lainnya. Aerophobia memiliki beberapa gejala yang dapat dikenali. Gejala tersebut antara lain berkeringat gelisah, meningkatnya denyut jantung, mual, muntah, serta mengalami gangguan pencernaan seperti mulas. Selain secara fisik, muncul pula berbagai gejala psikis seperti takut mati, tidak dapat berpikir jernih, bisa
disorientasi, linglung, dan gugup. Biasanya, gejala-gejala tersebut akan muncul begitu sampai di bandara. Umumnya, fobia ini muncul setelah ia mengalami trauma. Sebenarnya fobia ini mirip seperti fobia terbang karena fobia ini juga berhubungan dengan ketinggian. Fobia ketinggian atau dikenal juga dengan acrophobia adalah salah satu jenis fobia yang paling umum. Meskipun banyak orang memiliki ketakutan akan tempat yang tinggi, namun orang yang memiliki fobia ketinggian akan merasa gelisah atau gugup ketika berada di ketinggian. Beberapa bahkan ada yang memiliki rasa takut yang irasional dan terus-menerus. Ketakutan irasional ini dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkan karena rasa takut akan menghalangi kita dari melakukan hal-hal yang membahayakan. Namun orang yang memiliki fobia ketinggian akan mengalami rasa panik atau kecemasan yang ekstrim yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari orang tersebut. Fobia ketinggian hanya bisa disembuhkan dengan terapi. Tripofobia adalah fobia yang datang setelah melihat lingkaran kecil yang bertumpuk dan banyak. Kumpulan lubang kecil yang bertumpuk secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Orang yang sebelumnya tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang tripofobia bisa menjadi tahu dan sadar. Efek yang terjadi jika mereka melihat gambar lingkaran kecil yang bertumpuk adalah merasa jijik, kemudian gatal-gatal dan bisa sampai mual. Sebagai manusia, menjadi tua adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Namun ada orang-orang yang ternyata takut untuk menjadi tua. Fobia ini dinamakan gerontofobia. Jika Anda menjumpai orang yang histeris saat tahu dirinya menua, maka Anda akan tahu kalau ia mengidap gerontofobia. Biasanya, mereka yang mengalami fobia ini sangatlah khawatir terhadap penampilan fisik mereka. Mereka akan melakukan segala cara untuk selalu tampil mengesankan dan awet muda. Cara menghilangkan rasa takut pada penderita fobia. Penderita fobia memerlukan penanganan khusus sebagai cara menghilangkan rasa takut yang dirasakan. Penderita biasanya dapat melakukan terapi bersama psikolog ataupun terapis. Beberapa terapi yang cukup umum digunakan sebagai cara menghilangkan rasa takut pada penderita fobia adalah terapi perilaku kognitif, kognitif behavioral terapi. Terapi perilaku kognitif dapat menjadi cara menghilangkan rasa takut pada penderita fobia dengan membantu penderita untuk mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatif dan mengganti pemikiran-pemikiran tersebut dengan yang lebih efektif. Terapi perilaku kognitif juga dapat membantu penderita untuk mempelajari teknik-teknik untuk menghadapi rasa takut yang dialami dan menangani beragam emosi yang dirasakan. Inti dari terapi ini adalah memberikan kesadaran kepada penderita fobia mengenai pemikiran-pemikiran yang muncul di pikiran penderita serta menyadari bahwa hal tersebut tidak sesuai kenyataan. Penderita juga dapat mengenali pola pikirnya sendiri dan dapat mencari cara untuk mengganti pola pikirnya yang tidak tepat.